Kali ini saya mau bicara bagaimana Cina bisa menjadi negara komunis. Cina merupakan negara yang sangat besar. Sejarah mencatat luasnya jauh lebih besar dari India, bahkan hampir seluas Eropa. Namun pasca Perang Candu pertama pada 1820, luas kekuasaan negara ini makin lama makin menyusut. Jadi istilahnya kita bisa bilang nggak pernah ada dalam sejarah ada negara besar yang merdeka tetapi kehilangan begitu banyak kedaulatan dan menderita begitu banyak penghinaan seperti Cina pada abad ke-19. Dan pada awal abad ke-20, Cina berada di ambang kehancuran akibat kulminasi 2 abad kepemimpinan kaisar yang bobrok dan otokratis. Rakyat kemudian gelisah, mereka ingin perubahan, mereka menuntut pemimpin baru. Nah, harapan ini kemudian diikatkan ke tangan Dr. Sun Yat-sen, pendiri Kuomintang, Partai Nasionalis Tiongkok. Sun Yat-sen sukses memimpin revolusi rakyat 1911 yang sukses menggulingkan dinasti Qing yang korup. Maka berakhirlah sekitar 4000 tahun sistem kekaisaran di Cina. Feodalisme tergusur, namun upaya merestorasi Cina kembali terhalang oleh para panglima perang yang reaksioner. Kuomintang kekurangan prajurit terampil dan logistik tempur buat melawan mereka. Akhirnya Cina jatuh dalam kekacauan dan huru-hara. Nah, dalam situasi ini, komunis internasional di Moskow sana kemudian mendorong pendirian Partai Komunis Cina pada 23 Juli 1921. Staplet, kaki tangan Komintern, kemudian menganjurkan Partai Komunis Cina buat menyusupi Kuomintang. Tujuannya jelas, untuk memanfaatkan keberhasilan partai itu sekaligus menyebarkan ideologi komunis di dalamnya. Sebelumnya, Staplet telah menerapkan metode ini di Hindia Belanda, yakni ketika tokoh-tokoh muda komunis disusupkan ke dalam Sarekat Islam. Penyusupan ini makin terbuka ketika Sun Yat-sen membangun aliansi dengan komunis internasional. Kesepakatannya, Moskow membantu Kuomintang menguasai Cina dan Sun Yat-sen menerima anggota Partai Komunis Cina ke dalam Kuomintang. Salah satunya adalah Mao Zedong. Aliansi ini kemudian disebut sebagai Front Persatuan Nasionalis Komunis. Dalam naungan Kuomintang, Mao Zedong tumbuh dan membesar. Dia dipercaya buat mendirikan dan memimpin Institut Pelatihan Gerakan Petani yang didanai Uni Soviet. Tugasnya mencetak kader-kader propaganda untuk memprovokasi petani miskin bangkit melawan tuan tanah. Kelak, Mao juga memimpin Komite Agraria Kuomintang. Ya, Mao Zedong ini memang percaya revolusi komunis Cina harus dimulai di daerah pedesaan. Namun, selepas wafatnya Sun Yat-sen pada 1925, infiltrasi komunis di Kuomintang membuat Chiang Kai-shek dan para pemimpin faksi kanan di Kuomintang tadi merasa terancam. Pemerintahan di beberapa daerah kemudian menetapkan kampanye pembersihan komunis besar-besaran. Komunisme dilarang. Penganut komunis akan dieksekusi mati. Pada 1927, Kuomintang juga meresmikan kebijakan pemisahan komunis. Dan kalangan komunis terpaksa menyingkir. Mereka membangun Soviet-Soviet di daerah pinggiran Cina. Namun, lewat kampanye militer kepung dan hancurkan yang diluncurkan oleh Chiang Kai-shek, dia menyerang Soviet-Soviet itu. Kaum komunis Cina terdesak kembali semakin dalam ke pedalaman. Namun, mereka nggak mati. Nah, pada 1934, Mao Zedong memimpin Long March dari Soviet Jiangxi menuju Soviet Shenxi. Perjalanan panjang ini diikuti oleh 85.000 tentara dan 15.000 kader Partai Komunis Tiongkok. Mereka dikabarkan berjalan sejauh lebih dari 9.000 km, melintasi 18 pegunungan selama lebih dari 370 hari. Nah, kerasnya medan perjalanan dan serangan musuh membuat banyak yang tewas atau terpaksa ditinggalkan di perjalanan. Ketika mereka mencapai Soviet Shenxi, dikabarkan
hanya tersisa 7.000 sampai 8.000 orang yang selamat. Namun, Mao Zedong menyambut mereka dengan penuh hormat. Mao Zedong kemudian melakukan sesuatu yang gak pernah dilakukan oleh pemimpin militer di Cina. Dia mengirim tentara merah ke pedesaan untuk mengembangkan hubungan dengan petani. Nah, tentara merah ini kemudian merampas lahan tuan-tuan tanah dan membagi-bagikannya kepada para petani. Mereka juga bicara tentang Cina baru di bawah komunis, Cina yang tanpa kelas sosial, Cina yang saling mensejahterakan. Mao juga mendirikan Universitas Tentara Merah yang melatih semakin banyak anggota baru dan kemudian memulai ekspedisi anti Jepang. Chiang Kai-shek kembali mewaspadai tumbuhnya sentimen pro-komunis di Cina ini. Dia merasa terancam, tetapi ketika itu fokusnya lebih terpusat pada agresivitas ambisi Jepang di Cina. Jepang kemudian membombardir Shanghai pada 1937 dan Chiang Kai-shek memutuskan buat perang habis-habisan. Nah, ketika Cina harus berjuang buat hidupnya, Chiang Kai-shek kemudian terpaksa merangkul komunis. Kalangan komunis diberi perwakilan dalam pemerintahan koalisi. Mao Zedong menyatakan tujuan ini dengan sangat jelas. We are fighting 70% for self-development, 20% for compromise, 10% against Japan. Lewat perang melawan Jepang itu, Mao Zedong melakukan propaganda masif. Dia menjadi sangat populer. Surat kabar Jepang menyiarkan dimanapun dan kapanpun tentara komunis bergerak ke medan perang, mereka menyebarkan kejayaan Mao dan kebesaran perjuangan komunis melalui poster dan slogan di punggung mereka ketika berbaris menuju perdesaan. Dan ketika perang berakhir pada 1945, tentara komunis berkembang dari 40.000 menjadi jutaan. Jadi, musuh dari luar telah ditaklukkan. Tetapi, ruang yang Chiang Kai-shek buka ini makin lama makin diisi oleh kalangan komunis. Cina pasca perang adalah negara yang kelelahan karena pertempuran. Orang makan rumput, kesengsaraan dan kelaparan meracuni tanah. Kemudian Mao Zedong muncul dengan kampanye perang kebebasan. Tentara komunis yang telah diperkuat dengan senjata Jepang yang direbut dan amunisi yang ditimbun serta asistensi dari Uni Soviet. Mao membangun propaganda bahwa kalangan nasionalis sedang melemah, sementara komunis tumbuh makin kuat. Enemy advances, we retreat. Enemy camps, we harass. Enemy tires, we attack. Enemy retreats, we pursue. Inilah saatnya buat menyerang. Dan sekali lagi, pasukan Chiang Kai-shek yang lebih kuat dan dilengkapi logistik tempur yang lebih canggih berhadapan dengan musuh bayangan yang sulit ditangkap, yang mampu melebur bersama gunung. Penaklukan Mao Zedong atas daratan Cina dilakukan dengan strategi desa mengepung kota. Mula-mula, tentara komunis menguasai daerah pedesaan, kemudian kota-kota dikepung, diisolasi, dan ditaklukkan. Pertempuran demi pertempuran yang dimenangkan membuat kaum intelektual, kekuatan menengah di Cina merapat kepada Mao Zedong. Mereka kemudian bicara tentang pemerintahan koalisi, front persatuan, demokrasi baru. Tetapi Mao Zedong menjanjikan bahwa representasi populer hanya sebentuk topeng, bukan pemimpin komunis yang sejati. Dan akhirnya seluruh Cina terbakar oleh perang pembebasan Mao Zedong, dan satu kelahiran negara baru dengan populasi terbesar di dunia ini di bawah kendali komunis siap buat berdiri. Sementara itu di Formosa berganti namanya kemudian menjadi Taiwan. Jumlah penduduknya cuma 10 juta. Nah, Chiang Kai-shek melarikan diri ke sana. Dia kemudian mendirikan pemerintahan Republik Cina yang menentang komunis, pemerintahan yang dilindungi oleh Amerika Serikat. Dan di Peking pada 1 Oktober 1949, Mao memproklamasikan kelahiran Republik Rakyat Cina. Dia menyampaikan kepada dunia
Dua fokus utamanya adalah reformasi agraria yang keras. Dalam 5 tahun pertama Republik Rakyat Cina, setidaknya ada 800.000 anti-komunis atas perintah Mao Zedong diadili dan dieksekusi. Menurut Mao, revolusi bukan pesta makan malam, bukan esai, bukan lukisan atau sulaman. Itu tidak bisa begitu halus, begitu santai dan lembut, begitu sederhana, baik hati, sopan, terkendali, dan murah hati. Revolusi adalah pemberontakan, tindakan kekerasan di mana satu kelas menggulingkan yang lain. Mao, Februari 1927.